Shalom saudara. Senang dapat berjumpa kembali di tiap-tiap ibadah seperti hari ini. Saudara, sebagian orang percaya pasti kita sudah pernah mendengar atau membaca tentang 10 hukum Elohim. 10 hukum Elohim itu terdiri dari 2 bagian. Yang pertama, perintah yang ke-1 sampai dengan yang ke-4 itu berbicara tentang hubungan antara manusia dengan Elohim. Kemudian perintah yang ke-5 sampai yang ke-10 itu berbicara tentang hubungan manusia dengan sesama. Jika kita perhatiin, dari 10 perintah Elohim itu berupa apa, saudara? 10 hukum Elohim itu berupa apa? Berupa larangan, berupa perintah. Kenapa, saudara? Hal ini rupanya untuk menunjukkan kecenderungan hati manusia itu untuk melakukan dosa, saudara. Nah, untuk itu pada pagi hari ini yuk kita belajar kebenaran firman Tuhan bersama-sama, yang akan saya beri judul satu dosa tapi berantai 10. Satu dosa tapi berantai 10. Kita buka Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Kita akan membaca silih berganti. Saya tunggu. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Sudah semua? Karena kan layar nggak ada, jadi buka kitab suci masing-masing. Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Ayat yang pertama di situ dikatakan, dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu yang menyerupai apapun di langit, di atas atau apapun yang ada di bumi, di bawah atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan Bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga, dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menuliskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau ataupun anak laki-lakimu, atau anak perempuanmu, budakmu, atau wanita pelayanmu, atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ke-7 itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Amin. Nah, saudaraku yang terkasih, 10 hukum Elohim itu ditulis oleh jari-jari Elohim sendiri, saudara, di dalam 2 loh batu, dan diberikan kepada Mose di Gunung Sinai untuk diteruskan kepada bangsa Israel. Nah, ke-10
10 hukum Elohim ini adalah bagian perjanjian Elohim dengan umatnya bangsa Israel. Karena itu, kalau saudara tadi memperhatikan pembacaan ayat-ayatnya, sebelum 10 hukum ini diberikan, terdapat bagian pendahuluan. Kalau kita menulis surat lamaran kerja kan, kita nggak main nulis aja, tetapi kolom pertamanya itu pendahuluan. Shalom, nama saya dengan ini surat saya dibikin dan nama saya ini baru jurusannya. Demikian juga dengan 10 hukum Elohim ini. Sebelum hukum Elohim itu dibuat, itu ada kata pendahuluannya. Hal ini lazim karena perjanjian antara seorang raja dengan rakyatnya pada zaman itu. Nah, 10 hukum tersebut tidak diberikan untuk membenarkan bangsa Israel di hadapan Bapa Yahweh, sebab mereka sudah dibenarkan. Tetapi ke-10 hukum Elohim tersebut diberikan sebagai penuntun bagi bangsa Israel untuk hidup sesuai dengan kehendak daripada Bapa Yahweh. Nah, 10 hukum ini sekalipun awalnya diberikan oleh bangsa Israel untuk bangsa Israel, tapi tetap berlaku untuk orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Seperti halnya tadi judul khotbahnya apa tadi? 1 dosa tapi berantai 10 kali. Jadi saudaraku yang terkasih, mari kita perbaharui hati kita ini kepada Tuhan. Karena kehidupan kita di zaman akhir ini bukan semakin baik tetapi semakin jahat. Maka itu kita harus waspada dengan hati kita sendiri dan kita menjaganya dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati terpancar kehidupan saudara. Nah, saudaraku yang terkasih, apa maksud dari 1 dosa berantai 10 kali? Maksudnya apa saudara? Misalnya saudara, kita kan sering mendengar atau melihat di televisi ada pembunuhan berantai. Pembunuh berantai itu membunuh begitu banyak orang secara berturut-turut. Misalnya membunuh di Sunter, membunuh di Kelapa Gading, membunuh di Jakarta Selatan dan lain sebagainya. Tetapi pembunuhnya itu hanya 1. Nah, dosa pun demikian juga saudara. Dosa juga bisa berantai. Nah, apa kaitannya dengan 10 hukum Elohim ini? 10 hukum Tuhan terlihat sepertinya 10 dosa, padahal cuma 1 dosa, tapi berantai 10. Jadi hati-hati saudara, hati-hati dengan kehidupan kita. Kalau kita melanggar hukum yang pertama atau hukum yang kedua atau yang ketiga dan seterusnya, hati kita itu bisa jahatnya luar biasa saudara. Yang dimakan Adam dan Hawa berapa buah saudara? 1 buah, bukan 10 buah. Tapi 10-10-nya itu masuk dalam hati manusia. Jadi 10 hukum Tuhan itu bukan 10 dosa saudara. Jadi kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan supaya setan jangan masuk di dalam kehidupan kita saudara. Harusnya 10 hukum Tuhan ini kita sudah hafal. Siapa di sini yang sudah hafal? Ada yang belum? Kalau belum, mulai detik ini, mulai saat ini hafal saudara. Karena 10 perintah Elohim ini pondasi moral, bahkan pondasi spiritual kita saudara. Jadi harus hafal saudara. Dari perintah pertama sampai perintah yang ke-10 itu harus hafal. Banyak orang yang menganggap 10 hukum Tuhan itu, aduh Priscilla, 10 hukum itu udah jadul, sudah kuno. Walaupun dianggap sudah jadul, tapi buktinya masih relevan sampai detik ini. Tidak pernah jadul firman Tuhan itu. Amin saudara. Amin. Jadi 10 hukum Tuhan itu tidak boleh lewat dari kehidupan kita. Kalau sampai lewat dari kehidupan kita itu akan hancur saudara. Mari kita akan selidiki hati kita, korelasi dosa dari 10 hukum Tuhan ini. Dosa hanya 1,
tapi komplikasinya 10. Kadang dokter kan berkata, oh ibu atau bapak, jantungnya ini sudah menyebar, komplikasinya sudah kemana-mana. Bukankah dokter suka bilang begitu? Udah gak ada harapan karena sudah komplikasi. Padahal penyakitnya hanya satu, komplikasinya seluruh tubuh. Demikian pun dengan dosa. Nah, mari kita akan pelajari satu-satu dari Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Seperti yang saya katakan tadi di awal, sebelum 10 hukum Tuhan diberikan, ada kata pendahuluan atau prolog. Itu di ayat yang keberapa kata pendahuluan? Ayat 1 dan ayat 2. Coba kita lihat ayat 1 dan ayat 2. Di situ dikatakan apa? Perhatikan saudara. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Saudaraku yang terkasih, sebelum Tuhan menyampaikan ke-10 hukum ini, Tuhan terlebih dahulu apa tadi? Memperkenalkan diri dulu bahwa Dia adalah Yahweh, dan Dia menyebut dirinya Elohimnya bangsa Israel. Artinya Elohim yang mengikatkan diri kepada bangsa Israel, umatnya, melalui sebuah perjanjian, saudara. 10 hukum ini adalah perjanjian Bapa Yahweh dengan bangsa Israel. Bagi umat Yahudi, kata pendahuluan ini sangat penting, sehingga mereka memasukkannya sebagai firman yang pertama juga, saudara. Firman pertama ini mendasari semua yang berasal dari Elohim yang sudah menyelamatkan bangsa Israel. Jadi kita bisa tahu kesungguhan komitmen Elohim itu sudah jelas. Maka itu Israel atau kita ini harus taat, bukan hanya sekedar melakukan kewajiban saja, melainkan ketaatan sebagai jawaban kasih atas kebaikan Bapa Yahweh pada kehidupan kita. Amin, saudara. Nah, dengan perkataan di pendahuluan ini, Tuhan hendak mengingatkan kita bahwa Ia adalah Elohim yang selalu menyertai di dalam kehidupan kita ini. Melalui ini juga Elohim menyatakan dirinya sebagai Bapa Yahweh pembebas, saudara. Kalau Bapa Yahweh bukan pembebas, kita sudah binasa semua, saudara. Kita semua tahu bahwa dosa itu adalah perbudakan, saudara. Dosa itu adalah perbudakan. Kita bisa menguasainya, atau mungkin kita coba-coba dikit-dikit aja, tapi ujungnya sedikit yang kita coba berubah menjadi apa? Menjadi kebiasaan, menjadi kecanduan, saudara. Jadi jangan main-main dengan yang namanya dosa, saudara. Jangan pernah berpikir, Priscilla, aku kan cuma bohong kecil aja. Aduh, Priscilla, aku cuma melakukannya dikit aja. Baru sekali. Saudaraku yang terkasih, kita jangan pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Karena dosa itu jika sudah kecanduan akan menimbulkan maut, saudara. Ketika kita memberikan kesempatan kepada setan untuk masuk dengan awal, setan masuknya itu nggak langsung masuk, saudara. Tetapi setan itu masuknya awalnya dengan satu kaki. Dengan satu kaki kan belum masuk, saudara. Kalau setan bisa selipkan satu kakinya antara pintu kita, di dalam hati kita, di luar hati kita, dia pasti akan membuka seluruh pintu. Dan setan tidak akan menyisakan keluarga kita, saudara. Ingat itu, saudara. Jadi kita harus tegas yang namanya dosa. Kita jangan lihat yang di luar atau orang lain, saudara. Kita kan kadang ketika saya menasihati seseorang, orang tersebut yang dinasehatin itu suka komplain, saudara. Kok aku melulu sih yang dinasehatin? Yang lain tidak. Aku melulu. Bosen. Sering tuh saya mendengar hal itu tuh. Nggak tahu siapa.
Ada di sini Bu. Di sana, di sini nggak ada, di sini baik-baik. Kita jangan lihat orang lain, saudara. Tapi dosa yang ada di hati kita yang harus bersih, harus segera kita selesaikan di hadapan Tuhan. Jangan memandang orang lain, saudara. Waktu hati kita susah untuk mengampuni, harusnya kita mendekat kepada Tuhan, saudara. Jangan sampai menjadi kepahitan yang mengkamirkan banyak orang, saudara. Karena dosa tadi apa, saudara? Karena dosa adalah perbudakan, saudara. Dan kalau dosa sudah memperbudak kita, setan tidak akan pernah melepaskan kita, saudara. Coba perhatikan kalau saudara bermain-main dengan dosa. Untuk melepaskannya itu sangat sulit banget, saudara. Nah, hari-hari ini Tuhan ingin memberitahukan kepada kita semua melalui khotbah pada pagi hari ini. Dosa itu tidak terjadi dengan semalam, saudara. Tidak terjadi dengan sekejap, saudara. Tapi erosi, saudara. Tapi ketika kita menyadari, tahu-tahu sudah terlambat. Tahu-tahu sudah terlambat, saudara. Untuk itu sekali lagi saya katakan hati-hati. Simpan perkataan Tuhan, simpan perkataan tiap firman di hati kita, supaya kita jangan berdosa kepada Tuhan, saudara. Nah, tadi itu pendahuluan, saudara. Sekarang kita masuk ke poinnya, ke-10 perintah Elohim. Yang pertama, saudara, hukum pertama ada di ayat 3. Jangan ada sesembahan lain di hadapanku. Kalau diperhatikan, jangan ada padamu sesembahan lain. Yang jadi pertanyaan, banyak, ada berapa sih sesembahan di muka bumi ini? Ada banyak. Ketika saudara berdoa panggil Tuhan, Tuhan, semua Tuhan-Tuhan akan datang. Tuhan-Tuhan itu akan berkata, Tuhan yang mana yang lu panggil? Gitu loh. Jadi kalau kita berdoa, kita harus tepat memanggil Tuhannya. Tapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa di antara banyak-banyaknya Tuhan yang ada di muka bumi ini, yang benar-benar sesembahan yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Kejadian 33 ayat 20. Di situ dikatakan, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah dan dia menyebutnya Elohim Yisrael. Nah, di dalam bahasa aslinya ditulis Elohai Yisrael. El itu kependekan dari Elohim. Elohai itu Elohimnya. Jadi Elohai Yisrael apa? Dari di antara banyaknya Tuhan-Tuhan yang ada di muka bumi ini, sesembahan yang benar-benar yang patut disembah adalah Elohimnya bangsa Israel, saudara. Coba kita buka Yesaya 42 ayat yang ke-8. Tentu sudah hafal ini ayat. Yesaya 42 ayat yang ke-8. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaan kepada yang lain dan pujianku kepada patung. Jadi saudaraku yang terkasih, Keluaran 20 ayat yang ketiga, jangan ada padamu sesembahan lain di hadapanku. Itu maksudnya jangan sampai kita menyembah sesuatu yang tidak seharusnya kita sembah, saudara. Itu yang pertama. Sekarang hukum yang kedua, saudara. Hukum yang kedua ada di ayat 4. Jangan membuat patung dan menyembahnya. Nah, firman kedua ini masih berkaitan dengan hukum yang pertama. Selain tidak boleh menyembah kepada sesembahan lain, kita pun tidak boleh membuat patung apapun dan sujud menyembahnya. Ini adalah kekejian bagi Bapak Yahweh, saudara. Ayat yang kelima dikatakan apa? Jangan bersujud kepada mereka, Yahweh Elohim yang cemburu. Konsekuensinya dosa itu bisa 3-4 keturunan, saudara. Hati-hati, saudara. Elohim tidak ingin diduakan oleh apapun juga, karena mereka memang dialah yang patut disembah oleh manusia. Tidak ada ilah-ilah bangsa lain, saudara. Sebab
Dialah Bapa Yahweh, Sang Pencipta alam semesta. Yahweh lah yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Karena itu orang Israel tidak boleh memanggil atau menyebut ilah lain. Nama mereka tidak boleh keluar dari bibir orang percaya, saudara. Kita juga tidak boleh menduakan hati Bapa Yahweh, saudara. Dalam hal pekerjaan, dalam hal uang yang melebihi Tuhan, itu kita tidak boleh, saudara. Jadi Elohim yang lebih utama dari segala sesuatu. Amin, amin, saudara. Amin. Tapi hati-hati, saudara. Sekali kita bermain-main dengan sebuah yang namanya dosa, kemudian kita pelihara dosa itu, maka sekali jalan tanpa kita sadari 3-4 keturunan dilalui, saudara. Hati-hati, saudara. Tuhan mau memberitahukan kepada kita hati-hati bahwa dosa itu tadi apa? Erosi. Dan dosa 10 hukum ini semuanya bertumpu pada satu perintah yang ke-1. Jangan ada sesembahan lain di hadapanku. Kita semua tahu akar segala kejahatan adalah cinta uang. Lalu akar segala dosa apa dong? Akar segala dosa adalah tidak memuliakan Bapa Yahweh. Semua komplikasi dosa dimulai dari hati yang hampa kepada Bapa Yahweh. Itu awal mulanya, saudara. Hati yang ada Tuhan, kalau kita taat kepada Tuhan, kehidupan kita selalu ada hadirat Tuhan, dosa itu tidak akan pernah bertumbuh, saudara. Amin. Saya tidak bicara tentang berhala. Saya sedang bicara kondisinya dulu. Coba kita buka Roma 1. Roma 1 ayat 21 sampai 24. Roma 1 ayat 21 sampai 24, di situ dikatakan, sebab sekalipun telah mengenal Elohim, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Elohim atau mengucap syukur. Sebaliknya, mereka diserahkan kepada kesia-siaan oleh pikiran-pikiran mereka, dan hati mereka yang tanpa pengertian telah digelapkan. Dengan mengaku diri bijak, mereka telah dibuat bodoh, dan menukar kemuliaan Elohim yang tidak fana dengan keserupaan gambar yang fana dari manusia dan burung-burung dan binatang-binatang berkaki 4 dan binatang melata. Oleh sebab itu pula Elohim telah menyerahkan mereka dengan hasrat-hasrat hati mereka kepada kenajisan, agar mencemarkan tubuh mereka di antara mereka sendiri. Jadi akar dosa adalah tidak memuliakan Tuhan. Kemudian di ayat 6 dikatakan apa? Mereka yang mengasihi aku dan memelihara perintah-perintahku. Ini berbicara tentang Tuhan yang suka mengampuni, saudara. Dia suka memberikan kesempatan yang kedua. Tetapi jangan aji mumpung karena Bapak Yahweh Sang Pengampun, kemudian kita hidup seenaknya aja, saudara. Oh, hari ini aku berbuat dosa, besok minta ampun. Lusa berbuat dosa lagi, lusanya lagi minta ampun. Gak boleh begitu, saudara. Gak boleh begitu. Tetap ada konsekuensinya, saudara. Itulah sebabnya di hari-hari ini mari kita tingkatkan penyembahan kita kepada Bapa Yahweh. Ketika Tuhan Yesus dicobai oleh setan, Tuhan Yesus berkata apa? Sembahlah Bapa Yahweh, hai setan, nyala. Maka itu, saudaraku yang terkasih, sering-seringlah kita berucap bukan sebagai sebuah kemunafikan atau roh agamawi, tapi ucapkanlah untuk membangun diri kita sendiri, saudara. Kalau kita diberkati, kita katakan puji Tuhan, puji Yesua, toda Bapa Yahweh. Jadikan itu habitat pribadi kita, saudara. Saya sering kali di dalam roh saya itu selalu mengucapkan untuk membangun roh saya, saudara. Toda Bapak Yahweh, masakanku enak hari ini. Terima kasih Bapak Yahweh, karena Engkau telah memberkati aku. Muliakan Bapak Yahweh setiap berkat yang kita terima.
Tetapi jangan karena berkat melulu kemudian kita mengucapkan terima kasih kepada Bapak Yahweh. Dalam keadaan kesusahan pun, dalam keadaan penderitaan pun kita perlu mengucap syukur, saudara. Oh, terima kasih Bapak Yahweh, Engkau telah memberkati aku. Engkau pun telah menyertai permasalahan-permasalahan di dalam kehidupanku. Tetap mengucap syukur, saudara. Nah, kenapa kita datang ibadah pada minggu pagi hari ini seperti ini, saudara? Adalah untuk kita bersama-sama menyembah kepada Bapak Yahweh. Kita ini perlu satu dengan yang lain untuk saling menguatkan, saudara. Misalnya kalau Uli sedang kesusahan, kita sama-sama, kita dukung dia, kita doakan dia. Jangan jauhkan dirimu dari pertemuan-pertemuan seperti yang dilakukan banyak orang, saudara. Hati-hati juga dengan ucapan kita, saudara. Kadang-kadang kita masih mengaku dari mulut kita, oh puji Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan, saudara. Ketika kita menyembah Tuhan, apakah hati kita ada? Ketika kita kan di sini nih lagi ibadah, fisiknya manusianya sih ada di sini, hati dan rohnya ada di mana? Ketika kita ibadah, hati kita ada di sini tidak? Itu yang saudara harus koreksi. Benar-benar ada nggak? Fisiknya ada, hatinya ada, rohnya ada. Karena saya di belakang duduknya, saya sering memperhatiin, saudara. Ketika firman Tuhan disampaikan, ada yang ngantuk, ada yang main HP, lihat-lihat Facebook, komen. Kadang yang orang di komen nyautin lagi, kok lagi ibadah bisa komen, gitu loh, saudara. Kemudian ngobrol, tidak konsen. Jangan, saudara. Saudara, memuliakan Tuhan itu gampang, saudara, kalau kita mau disiplin, saudara. Jadi kalau saudara misalnya Sabat ibadah, Minggu ibadah, Jumat Sabatnya itu persiapkan hati kita, saudara. Sungguh-sungguh mempersiapkan. Saya pun demikian, saudara. Jadi kalau ibadah jangan main-main. Kalau ibadah datang ke tempat ini hanya cuma numpang tidur, lebih baik tidak usah datang, saudara. Tidur bukan di gereja, tapi tidur di rumah, gitu loh, saudara. Jadi jangan ada yang ngantuk, jangan ada yang tidur. Itu hukum yang kedua, saudara. Sekarang hukum yang ketiga, saudara, dari ayat yang ke-7. Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan atau untuk kesia-siaan. Nah, hukum ketiga ini terutama berkaitan dengan apa? Jangan menyebut nama Yahweh dengan sembarangan atau untuk kesia-siaan. Berkaitan dengan sumpah, dengan janji. Kadang-kadang kan orang berjanji atau bersumpah itu dengan dalam nama Tuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakannya, saudara. Kadang kalau orang udah ngomong, dalam nama Tuhan Yesus HaMashiach lu, gue bener nih begini-begini, gitu. Sering banyak orang seperti itu, saudara. Jangan, saudara. Orang tersebut itu namanya memperalat nama Tuhan. Ini yang dikatakan menyebut dengan kesia-siaan. Tuhan tidak melarang untuk umat Israel bersumpah dengan menyebut nama Bapak Yahweh, asal mereka melakukannya sesuai dengan yang disumpahkannya itu, saudara. Tuhan melarang mereka bersumpah palsu sehingga melanggar kekudusan nama Bapak Yahweh, saudara. Apa yang ada di mulut itu berasal dari mana? Hati. Kalau hatinya tanpa Bapak Yahweh, pasti mulutnya pun sia-sia, saudara. Kelihatannya kok mulutnya manis, tapi kata-kata yang keluar pedas, saudara. Kelihatan kok orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Orang yang tidak dekat dengan Tuhan itu perkataannya itu apa, sia-sia dan hampa, saudara. Itu hukum yang ketiga, saudara. Sekarang hukum yang keempat. Hukum yang keempat apa? Ayat yang ke-8. Ingat dan kuduskan hari Sabat. Ayat 9. 6 hari engkau bekerja. Ayat yang ke-10. Hari ke-7 Sabat bagi Yahweh. Ayat yang ke-11.
Yahweh memberkati hari Sabat. Saudara, hukum yang keempat adalah hukum yang terakhir dari 10 hukum Tuhan untuk Bapa Yahweh, yaitu supaya kita mengingat dan menguduskan hari Sabat. Di dalam kitab suci kita mengenal bagaimana Bapa Yahweh marah kepada orang Yahudi ketika mereka melakukan aktivitas di hari Sabat, saudara. Coba kita lihat ayatnya, Keluaran 31. Keluaran 31 ayat 13 sampai 16. Keluaran 31 ayat 13 sampai 16. Dan engkau berbicaralah kepada Bani Israel dengan mengatakan, haruslah kamu sungguh-sungguh memelihara sabat-sabatku, sebab itulah tanda antara aku dan kamu bagi generasi-generasimu, agar mengetahui bahwa aku Yahweh menguduskanmu. Dan haruslah kamu memelihara sabat itu, karena itu kudus bagimu. Siapa yang mencemarkannya, dia harus dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan di dalamnya, maka dia harus dilenyapkan nyawanya dari tengah-tengah bangsanya. 6 hari lamanya pekerjaan boleh dilakukan, tetapi pada hari ke-7 yaitu Sabat adalah perhentian kudus bagi Yahweh. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat itu haruslah dia mati dibunuh. Dan haruslah Bani Israel memelihara Sabat untuk melaksanakan Sabat itu bagi generasi-generasi mereka, suatu perjanjian untuk selamanya. Nah, saudaraku yang terkasih, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana Bapa Yahweh marah kepada Bani Israel kalau mereka tidak menguduskan hari Sabat. Mereka masih melakukan aktivitas. Coba kita lihat hari-hari. Hari pertama itu Yom Rishon, itu hari Minggu. Hari kedua Yom Seni, itu hari Senin. Hari ketiga Yom Selisih, itu hari Selasa. Hari keempat Yom Revi'i, itu hari Rabu. Hari kelima Yom Kamisi, itu hari Kamis, saudara. Hari keenam Yom Sisi, itu Jumat. Hari ketujuh Yom Sabat, itu Sabtu, saudara. Sabat itu jadi hari keberapa? Hari ketujuh. Hari pemberhentian yang diperintahkan Bapa Yahweh dalam 10 hukum untuk menguduskannya, saudara. Apabila orang ibadah pada hari Minggu, hari Senin, hari Selasa, hari Rebo, sampai 1 minggu, nggak apa-apa, saudara. Coba lihat gereja-gereja besar, ibadahnya itu hampir setiap hari, saudara. Ada kaum ibu, kaum anak, kaum bapak, kaum lansia, dan lain sebagainya. Tapi Yom Sabat itu adalah hari Sabtu. Yom Rishon adalah hari Minggu. Itu hukum yang keempat, saudara. Sekarang hukum yang kelima. Ayat yang ke-12. Hormati ayah dan ibumu. Ada banyak hubungan keluarga yang harusnya tidak pecah, saudara. Tapi karena serakah, sehingga ketika roh materi mulai masuk di dalam kehidupan rumah tangga, maka manusia memperbudak dirinya sendiri. Masih mending memperbudak dirinya sendiri sebelum memperbudak sesamanya, saudara. Orang Israel sebagaimana umumnya orang timur sangat menghormati orang yang lebih tua, termasuk orang tua sendiri. Karena itu orang yang membunuh orang tuanya pasti harus dihukum mati, saudara. Bahkan orang yang mengutuki orang tuanya juga harus dihukum mati, saudara. Nah, tujuan untuk menghormati orang tua salah satunya agar apa, saudara? Agar diberi umur panjang. Tapi hal ini tentu bukan berarti bahwa setiap orang yang menghormati orang tuanya pasti umurnya panjang, atau setiap kali orang yang tidak menghormati orang tuanya pendek. Bukan begitu, saudara. Di sini yang menarik dari ayat ini adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau Bapak Yahweh memerintahkan hal ini, pasti ada maknanya, saudara. Ayah itu seorang pria,
Ibu itu seorang wanita. Jadi kalau hormatilah ayahmu dan ibumu, kita harus hormati laki-laki dan hormatilah perempuan juga, saudara. Jadi artinya Tuhan atau Bapak Yahweh itu tidak membeda-bedakan antara pria dan wanita. Memang kalau di dalam kitab suci wanita itu seolah-olah itu kayaknya rendah, tapi tidak loh saudara. Bapak Yahweh juga tidak pernah membedakan wanita. Bangsa Israel akan hancur ketika tidak ada seorang wanita yang bernama Esther. Tuhan Yesus tidak akan lahir kalau tidak dikandung oleh seorang wanita, saudara. Salah kencang. Karena itu kita jangan membeda-bedakan, saudara. Walaupun ada gereja yang lain membeda-bedakan, kalau wanita nggak boleh melayanin, nggak boleh ada di depan mimbar. Konsekuensinya kalau wanita tidak boleh melayanin, nggak boleh melayani semuanya. Duduk diam aja. Yang main tamborin juga kan kadang perempuan, itu juga nggak boleh, saudara. Jadi Tuhan itu menghargai pria ataupun wanita. Kalau kita lihat ada orang hubungannya dengan Bapa dunia itu tidak baik, pasti hubungan dengan Bapak Yahweh pasti tidak baik. Karena Bapak Yahweh adalah Bapak rohani kita, saudara. Nah, kalau roh materi itu sudah masuk di dalam sebuah keluarga, dia akan mengacaukan keharmonisan keluarga, saudara. Kalau serakah masih untuk diri sendiri, tapi kalau sudah turun dalam keluarga, maka terciptalah lingkaran setan, saudara. Akan muncul orang tua yang tidak berfungsi, cuma kasih uang kepada anak-anaknya untuk menyenangi anak-anaknya, sehingga akan muncul anak-anak pemberontak, saudara. Sekarang kan banyak anak-anak yang pemberontak. Untuk itu, saudaraku yang terkasih, cepat-cepat kembali kepada kasih mula-mula sebelum korbannya adalah keluarga, saudara. Jika orang punya skandal dengan uang, pasti orang itu tidak beres tentang wanita, saudara. Cuma sejauh mana orang itu melakukannya, itu bedanya aja, saudara. Wanita juga sama, saudara. Kalau wanita tidak beres tentang uang, hati-hati juga, saudara. Dosa uang masuk, pasti dosa seks juga akan masuk, saudara. Jadi hati-hati, saudara. Itu hukum yang kelima. Sekarang hukum yang keenam. Dalam ayat 13, jangan membunuh. Nah, saudaraku yang terkasih, manusia itu kan, kita ini kan bentukan Bapak Yahweh yang paling mulia, saudara. Karena itu Tuhan melarang pembunuhan terhadap manusia. Tuhan sendiri berkata, barang siapa membunuh atau menumpahkan darah orang lain, maka darahnya sendiri itu akan tertumpah, saudara. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 9. Kejadian 9 ayat yang ke-6. Di situ dikatakan, maka barang siapa menumpahkan darah manusia, darahnya sendiri akan ditumpahkan oleh manusia, karena Elohim membuat manusia itu menurut citranya sendiri. Jadi kita orang-orang percaya jangan membunuh, saudara. Itu hukum yang ke-6. Sekarang hukum yang ke-7 dalam Keluaran 20 ayat 14. Jangan berzina. Larangan dalam hukum ke-7 ini aslinya untuk para lelaki, baik yang sudah menikah maupun yang belum, agar tidak melakukan hubungan seks di luar pernikahan. Tidak melakukan hubungan seks dengan wanita atau pria yang sudah menikah atau yang bukan pasangannya. Orang-orang yang melakukan pasti dihukum mati, baik lelakinya maupun wanitanya. Coba kita buka ayatnya. Imamat 20. Imamat 20 ayat yang ke-10. Dan seorang pria yang melakukan perzinahan dengan istri orang, yang melakukan perzinahan dengan istri sesamanya, maka pria dan wanita yang melakukan perzinahan itu benar-benar harus dihukum mati.
Kita memandang dan mengingini saja. Oh, ibu Cencen cantik loh. Kita membayangkan itu aja, itu udah dosa, saudara. Jadi kita tidak boleh berzina. Semua ini fokusnya dari dalam hati, dari dalam pikiran, saudara. Coba kita lihat Matius 5. Matius 5 ayat 27 sampai 28. Di situ dikatakan, kamu sudah mendengar apa yang telah dikatakan kepada mereka pada zaman dahulu, jangan berzina. Namun aku berkata kepadamu bahwa setiap orang yang memandang seorang wanita dengan bernafsu terhadapnya, dia sudah menzinainya dalam hatinya. Tuh, kita membayangkan aja itu sudah dosa, saudara. Itu hukum yang ke-7. Sekarang hukum yang ke-8 di ayat 15. Jangan mencuri. Semakin kita banyak harta, semakin kita puas dengan harta. Hati-hati, saudara. Jangan menjadikan uang itu sebagai mamon, saudara. Karena pada intinya manusia itu punya hati licik, saudara. Apa sih yang dimaksud dengan mencuri, saudara? Apa yang dimaksud dengan mencuri? Mencuri uang, merampok, bisa juga mencuri waktu, mencuri kemuliaan Tuhan. Misalnya mencuri, di sini nggak ada yang mencuri uang ya, karena di sini anak-anak Bapak Yahweh semua. Tapi mungkin di antara kita ini ada yang mencuri waktu jam ibadah, datang suka telat. Nah, siapa sini yang datang suka telat? Banyak. Ngaku. Satu paket ibadah, saudara, itu dimulai dari 1 jam sebelumnya atau paling tidak 30 menit sebelum ibadah dimulai. Kita paling tidak fellowship dengan sesama. Kita saling bersalaman, say hello, kita saling bertanya apa kabar, sampai doa berkat. Karena ibadah itu bertemu dengan Bapak Yahweh. Sebagai bukti cinta Tuhan, ya datang jangan telat. Coba kalau saudara dipanggil Presiden Jokowi, jam berapa saudara akan datang? Mungkin dari malam saudara mikir pakai baju apa ini ya? Pasti dandan. Coba kalau ke gereja bajunya asal-asal. Jangan, saudara. Dulu waktu saya belum begitu terjun ke pelayanan, saya pakai bajunya setiap kali ibadah itu jean kaos gitu. Suatu ketika saya panggil itu pengkhotbah dari Advent itu pakai bajunya putih hitam dasi sama jas. Ketika khotbah ketemplak saya. Nah, sejak saat itu saya tidak pernah pakai lagi jeans. Saudara lihat saya pernah pakai jeans? Tidak. Paling tidak pakai rok panjang, jangan pendek. Dulu saya pakai rok pendek, tapi sekarang enggak. Waktu saya pelayanan di Pak Wiras, zaman di Cililitan, ketika saya pakai rok panjang, tiba-tiba saya ingin pakai rok panjang. Pak Gembalanya bilang apa? Priscilla cantik loh pakai, padahal nyindir secara tidak langsung, Priscilla cantik kalau pakai baju panjang gitu loh. Padahal nyindir supaya Priscilla jangan pakai baju pendek gitu. Sejak itu saya berubah, saudara. Jadi kalau datang ke ibadah, pakailah yang rapi, nggak perlu mahal, pakai yang rapi, saudara. Kalau saudara pergi ke luar negeri atau keluar kota, jam berapa saudara tiba di bandara? Apabila terbangnya mungkin jam 6 pagi, jam berapa saudara akan bangun? 2 jam sebelumnya. 2 jam sebelumnya. Saya pernah ketinggalan pesawat, saudara. Ketinggalan pesawat karena di tol macet. Nah, kok untuk dunia bisa nggak telat, tetapi untuk datang ibadah kok bisa telat, saudara? Paling baru puji-pujian. Saudara, Tuhan hadir di atas pujian-pujian, saudara. Jika untuk dunia bisa, untuk Tuhan pun harus lebih bisa, saudara. Kemudian mencuri haknya Tuhan. Apa itu mencuri haknya Tuhan? Misalnya persepuluhan. Coba kita buka Malaiki 3 ayat 8 sampai 9.
Cukup keras juga nih ayat. Malaikat 3 ayat 8 sampai 9. Dapatkah manusia merampok Elohim? Namun kamu telah merampok aku. Tetapi kamu mengatakan, dengan cara bagaimanakah kami telah merampok engkau? Dalam hal persepuluhan dan persembahan hujukan. Kamulah yang terkutuk oleh suatu kutuk, karena kamu merampok aku, hai seluruh umat. Aduh, sepertinya nih keras banget nih ayat nih. Jadi ketika seorang tidak mengembalikan 10% dari hasil yang kita dapat di hadapan Bapak Yahweh, merupakan bukan sebuah pencurian tetapi sebuah perampokan, saudara. Ih, serem, saudara. Dan jika saudara mengembalikan apa yang menjadi bagian haknya Tuhan, Tuhan tidak mau berutang kepada kita, saudara. Pasti Tuhan akan memberkati kita. Bahkan Bapak Yahweh nantang kita, saudara. Nah, itulah sumber berkat kita, saudara. Coba kita buka ayat yang ke-10. Di situ dikatakan, bawalah seluruh persepuluhan ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada makanan di rumahku. Dan sekarang ujilah aku dengan cara ini. Yahweh Sebaot berfirman, apakah aku tidak akan membuka bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Luar biasa kan? Saya lebih suka ayat yang ke-11-nya dulu. Sebelum Bapak Yahweh mencurahkan berkat di dalam kehidupan kita, Tuhan menghalalkan segala belalang pelahap, belalang pengerik, saudara. Karena belalang pelahap, belalang pengerik itu yang menggerogoti berkat-berkat kita, saudara. Jadi jika saudara mengembalikan haknya Tuhan dengan sikap hati dan motivasi yang benar, karena ini perintah dari Bapak Yahweh, pasti Bapak Yahweh akan memberkati lumbung-lumbung kita, saudara. Amen. Nah, setelah mencuri, maka hukum rimba mulai berlaku, seperti gosip, memfitnah, dan lain sebagainya. Cara termudah untuk membunuh adalah membunuh karakter lewat lidah, saudara. Disinilah kemudian masuk ke hukum 9 di ayat yang ke-16, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta. Tuhan melarang umat Israel untuk membenarkan orang yang salah atau menyalahkan orang yang benar, saudara. Coba kita buka ayatnya, Keluaran 23 ayat yang pertama. Di situ dikatakan, engkau jangan membawa berita kesia-siaan, engkau jangan menaruh tanganmu bersama orang jahat untuk menjadi saksi kejahatan. Nah, saudaraku yang terkasih, bersaksi dusta ini mencakup penyebaran berita hoax, saudara. Fitnah orang, membunuh karakter seseorang, itu nggak boleh, saudara. Orang seperti ini hidupnya semakin jauh dari berkat Bapak Yahweh, sehingga sulit untuk kembali ke kasih mula-mula, saudara. Itu hukum yang ke-9. Sekarang hukum yang ke-10, saudara. Ayat 17. Jangan mengingini milik orang lain. Nah, hukum ke-10 ini adalah larangan terhadap segala keinginan akan harta atau milik orang lain. Firman ke-10 ini merupakan motif dasar atas firman ke-5 sampai dengan yang ke-9. Saudaraku yang terkasih, dosa bukan sekedar melakukan, saudara, tetapi juga mengingini, saudara. Seperti yang dikatakan Yesua, apa yang akan dilakukan oleh seseorang bermula dari pikiran, dari dalam hati, saudara. Semakin manusia serakah, maka manusia itu akan penasaran apa yang akan kita bisa miliki dalam hidupnya. Nah, inilah akhir kebahagiaan, saudara. Ketika kita mengingini milik orang lain, kecuali Tuhan bisa mencelikkan mata orang itu, dosa itu berakhir di ranjang kematian, saudara. Jangan mengingini istri sesamamu, jangan mengingini rumahnya, jangan mengingini hambanya, dan lain sebagainya. Ini adalah dosa yang akan kita bawa jika hidup kita bagi dosa itu, saudara. Waktu ajal memanggil kita, itulah yang dimaksud dengan satu dosa
tetapi berantai 10 kali dari hukum Tuhan itu, saudara. Tapi saudaraku yang terkasih, Bapa Yahweh yang kita sembah punya kabar baik bagi orang-orang yang taat menyembah kepada Dia. Tuhan akan meluputkan ke-10-10-nya ini, saudara, asal kita taat dan setia. Firman Tuhan ini semuanya dari Kejadian sampai Wahyu untuk orang-orang yang taat, saudara. Ketika kita taat, kita diluputkan dari ke-10-10-nya ini, saudara. Coba kita buka Pengkhotbah 12 ayat 14. Di situ dikatakan, sebab Elohim akan membawa setiap perbuatan ke dalam penghakiman atas segala yang tersembunyi, apakah itu baik ataupun jahat. Siapa orang yang paling bahagia di muka bumi ini, saudara? Adalah orang yang menjadikan Tuhan adalah Elohimnya, saudara. Yang menjadikan Bapa Yahweh adalah Elohimnya. Orang seperti ini hidupnya tanpa penyesalan, tanpa ketakutan. Nah, kebahagiaan seperti ini hanya ketika kita taat kepada 10 firman Tuhan ini. Amin, saudara. Amin. Itu, saudara, khotbah kita pada pagi hari ini. Satu dosa berantai 10 kali. Amin.